ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hatinya. Apabila kita dalam keadaan gundah, kita dalam keadaan sedih, sekian banyak musibah hadir, atau beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita mau tidak mau harus menerimanya. Seringkali hal itu menyebabkan hati kita resah, hati kita gundah, hati kita sedih. Tapi melalui ayat ini kita harus ingat bahwasanya ketika kita mau zikir kepada Allah, maka akan menenteramkan hati kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh sahabat-sahabat channel Murabbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita diberi rahmat, kita diberi nikmat hingga kita bisa kembali melaksanakan kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita membahas dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan ingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi petunjuk kepada kita, menjadi pegangan bagi kita, bahwasanya ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hatinya. Apabila kita dalam keadaan gundah, kita dalam keadaan sedih, sekian banyak musibah hadir, atau beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita mau tidak mau harus menerimanya. Seringkali hal itu menyebabkan hati kita resah, hati kita gundah, hati kita sedih. Tapi melalui ayat ini kita harus ingat bahwasanya ketika kita mau zikir kepada Allah, maka akan menenteramkan hati kita bersama. Oleh sebab itu Rasulullah sendiri beliau sering sekali mengajarkan kalimat-kalimat zikir kepada kita. Di dalam Al-Quran sekian banyak ayat yang mengajak dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita meluangkan waktu kita untuk bisa melakukan zikir sebisa yang kita lakukan. Contohnya setelah sholat 5 waktu,
atau di waktu-waktu tertentu. Kalau kita merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adkarnya, beliau menyampaikan bahwa az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu bisa dilakukan dengan hati, bisa dilakukan dengan lisan. Orang ketika dia katakanlah mungkin bibirnya dia, tapi hatinya terus teringat Allah, 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 Allah. Atau mungkin dia belum bisa zikir secara hati, karena dia mungkin dalam taraf seperti kita pada umumnya, hatinya belum bisa diajak zikir, sering hatinya bolak-balik kemana-mana. Tapi minimal bibirnya itu mengucapkan zikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja ketika kita membahas yang afdal antara hati dengan lisan itu yang mana, Imam An-Nawawi beliau melanjutkan, wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang paling afdal adalah ketika kita bisa zikir antara hati dan lisan secara bersamaan. Bibirnya mengucapkan astaghfirullah, hatinya juga astaghfirullah, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Bibirnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ingat akan nikmat yang diberikan Allah hingga dia memuji Allah. Bibirnya mengucapkan subhanallah, hatinya juga ingat maha suci Allah. Yang paling afdol antara hati dengan lisan adalah ketika keduanya digabungkan. Cuma belum tentu semua orang bisa seperti itu. Tetapi kita harus menuju pada posisi ini, agar zikir yang kita lakukan step by step, setahap demi setahap menjadi lebih baik. Kemudian zikir itu sebetulnya satu perkara yang bisa dilakukan semua orang tanpa mengganggu aktivitas yang dilakukannya. Artinya begini, kita jangan menganggap zikir itu adalah sebuah ritual di mana kita harus diam, kita menghadap kiblat, kita kemudian memutar tasbih subhanallah, subhanallah. Tidak seperti itu. Menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adkar, beliau melanjutkan, i'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nawiha, bal kullu amilin lillahi bi ta'atin fa huwa dzakirun lillahi ta'ala. Bahwasanya zikir itu sebetulnya tidak sebatas orang mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil dan seterusnya, tidak. Tapi setiap ada orang melakukan satu aktivitas didasarkan taat kepada Allah, dia sebetulnya sedang zikir kepada Allah. Anda ketika ingat perintah Allah memberikan sedekah kepada fakir miskin, Anda melakukannya, sebetulnya itu juga bagian daripada zikir. Kita bersilaturahmi kepada orang tua karena kita ingat diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, itu juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari kerja, nafkah untuk keluarga, bagian daripada kewajiban yang ditetapkan Allah. Sebagai seseorang yang diberi amanah keluarga, harus mencukupi nafkahnya. Maka ketika kita kerja, itu sebetulnya juga amilun lillah, dzakirun lillah, dia adalah sedang dalam konteks zikir kepada Allah. Maka zikir itu bisa kita lakukan dalam semua aktivitas kita, selama dengan catatan kita taat kepada Allah. Dan zikir itu sebetulnya perkara yang tidak membatasi kondisi, karena ulama itu sudah ijma. Ajma'a al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhdisi wal junubi wal haidi wan nufasa. Ulama sepakat, siapapun ulama, mereka sepakat bahwa orang yang zikir
itu dalam keadaan bagaimanapun diperbolehkan. Orang yang dengan keadaan suci karena sudah punya wudhu, atau orang yang dia wudhunya batal, atau dengan keadaan haid, atau dengan keadaan punya nifas, atau dia sedang memiliki hadas besar atau junub, ini semua diperbolehkan untuk zikir kepada Allah. Maka kondisi kita tidak membatasi, wah saya tidak pantas zikir kepada Allah, jangan. Wah saya sedang aktivitas di luar gak bisa zikir kepada Allah, jangan. Dengan keadaan suci kita hendaknya zikir, dengan keadaan tidak suci, umpamanya batal wudhunya atau punya hadas besar atau haid atau nifas, ini semua hendaknya melakukan zikir. Ulama ijma itu. Dan terakhir, ada seorang sahabat namanya Umar bin Habib Al-Khattabi. Beliau menyampaikan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik bisa turun. Dan beliau akhirnya ditanya oleh orang, kalau iman bisa naik dan bisa turun, lalu yang menyebabkan iman naik itu apa? Maka beliau mengatakan, idza hamidnahu wa dzakkarnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatun. Ketika kita memuji Allah, ketika kita bertasbih kepada Allah, ketika kita ingat atau zikir kepada Allah, maka itu akan menambah iman kita. Dan wa idza ghafalna wa nasaina wa adhna fadzalika nuqsanu. Ketika kita melupakan Allah, maka itu akan mengurangi iman kita. Dan ketika kita zikir kepada Allah akan menambah iman kita. Maka ketika kita zikir tidak hanya sebatas kita berusaha ingat kepada Allah, menjalankan ibadah, tapi sebuah upaya agar keimanan yang ada di dalam diri kita senantiasa bertambah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam konteks inilah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketika seseorang zikir kepada Allah, hatinya tentram. Dia ketika dengan keadaan bagaimanapun dia ingat kepada Allah, maka akan menenteramkan hatinya. Dan semoga kita semuanya ini, di balik semua aktivitas kita, kesibukan kita, dan keadaan yang sedang kita alami, tidak menyebabkan kita lupa untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.